Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yun maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ruhi ikhwan wa lam bi'alakin wa sahabati ajma'in summa al-azim sadatina al-alawin wal ummatul mujtahidin wal ulama al-amrin nusubatil muhaqqiqin inna makan wahdatul wahhum mimma syarikal adila magharibiha summa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'is sadatina al-alawin wal ummatul mujtahidin wal amrin nusubatil muhaqqiqin ونخص خصوصا إلى رسالة عظم الفقر المقدم محمد بن علي بعلي وسلم ثم إلى سعد بن حسين وأن محمد وسلم محمد ولد ولد سلام له مسدق أولاد إسماعيل ولحش أبو بكر سكر وأحمد محضر وسلم ثم إلى عبد الله عن الدروس والشيخ علي بن أبو بكر سكر عبد الرحمن بن شيخ علي بكر سمو أحمد بن عبد الرحمن شيخ علي والحبيب أبو بكر بن عبد البكر الذي والحبيب شيخ بن عبد الله بن حبيب حسين بن عبد الله الدوس ثم إلى الشيخ أبو بكر مسان والحبيب حسين بن عبد الله ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطوس الشيخ بن عبد العباس والحبيب حسين بن عمر بن عبد الرحمن وسلم بن الحبيب عبد الله بن عبد الحمد بن الحبيب حسن بن عبد الله بن سعد بن احمد بن حسن بن عبد الله بن الحبيب عبد الله بن عبد الحمد ثم ان الحبيب احمد بن سلمة حبيب سلمة الحبيب احمد بن عمر بن سلمة الحبيب بن سلمة وعند عبد الله بن سلمة حتى بن سلمة الحبيب عبد الله بن الحبيب ثم ان الحبيب علي بن حسن الحبيب احمد بن سلمة الحبيب ابو بكر بن عمر بن الحبيب ادرس بن عمر الحبيب ثم ان الحبيب عبد الرحمن بن حبيب الحبيب ثم ان الحبيب عبد الله بن مرشد الحبيب سلمة بن عبد الله بن مرشد الحبيب حسن بن مرشد الحبيب أحمد بن مرشد الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن مرشد الحبيب علي بن شهاب الحبيب محمد بن مرشد الحبيب عبد الله بن محمد بن مرشد أبو أربعة مشايخ بن مشايخ أن الله يولي درجات من جنة وعند على بركاتهم وسرارهم وعليهم وعلى من في الدين والدنيا والآخرة على هدينا ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سل الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين آمين. وسنن الوضوء كثيرة, dan adapun sunnah-sunnahnya wudu kathiratun, itu banyak. Sunnah-sunnah di dalam wudu perlu dilakukan oleh seorang mukmin yang bertakwa. Hendaknya dia memelihara sunnahnya Rasulullah SAW ketika berwudu. Sunnahnya itu banyak, mulai dari sebelum wudu, di dalam wudu, setelah wudu, itu ada sunnah-sunnahnya. Begitu. Mengapa kita perlu melakukan sunnah? Karena kita itu tidak cukup, ya, tidak puas. Seorang mukmin yang bertakwa itu tidak puas dengan hanya melakukan fardu saja. Kenapa? Karena fardu itu hanya buat menyelamatkan kita dari api neraka. Itu saja. Kita ngelakuin perintah Allah, itu cukup sebenarnya. Andai kata kita sholat fardu, yang kita lakuin cuma rukunnya saja, cukup selamat dari api neraka. Cuma kita tidak dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak melakukan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu membuat cinta, membuat Allah cinta kepada seorang hamba yang melakukan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sunnah itu bisa mengarahkan hati kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "In tuti'uhu tahtadu." Kalau kalian mengikuti, mentaati Nabi Muhammad SAW, tahtadu, maka kau akan mendapat hidayah, dapat petunjuk jalan menuju Allah.
Tuh faedahnya sunnah. Jadi kita nggak boleh menyepelekan sunnah, walaupun cuma siwak, walaupun berkumur, ataupun istinsyaq, ataupun baca bismillah. Karena kalau kita tidak melakukan itu maka makruh. Itu sah wudunya sah. Oleh karena itu perannya sunnah itu penting buat naikin derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, buat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis qudsi disebutkan, man taqarraba ilayya bin nawafil kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in istaghfarani la aghfirannahu. Siapa orang yang mendekatkan diri kepada aku dengan ibadah-ibadah sunnah, dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan menjadi telinganya, pendengarannya. Allah akan jadi matanya, maksudnya pandangannya dijaga, pendengarannya dijaga oleh Allah, tangannya dijaga oleh Allah, kakinya dijaga oleh Allah. Terpelihara orang melakukan sunnah. Gitu. Itu sunnah itu biar kita mendapatkan mahabbatullah, dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, sebelum kita bahas sunnah wudu itu banyak di dalam kitab Al-Baijuri, Hasyiah Fathul Qarib disebutkan ada 70 lebih. Itu yang tercatat oleh ulama, ada yang tidak. Kemarin ada yang bertanya masalah tato bulan lalu. Bagaimana hukumnya orang bertato, terus wudunya, sholatnya? Kemarin sudah dijawab dan kita udah bilang nanti bulan depan akan diterangkan bagaimana hukum menghilangkannya dan bagaimana bentuk tato di dalam Islam. Di dalam kitab Bushrul Karim, kalau Tab'ah Darul Minhaj halaman 255, ya, halaman 255 kalau yang cetakannya begini. Di sini disebutkan wa tajibu izalatul washmi, dan wajib hukumnya menghilangkan tato. Ya. Mengapa wajib? Lihamlihi najasatan ta'adda bihamliha. Karena dia membawa-bawa najis. Kan darah itu najis. Ya, darah kita ini najis. Yang sengaja kita ngebawa-bawanya, makanya wajib dihilangin tato. Tapi tato zaman dulu beda dengan tato yang sekarang ya. Tato zaman dulu itu di sini disebutin nanti. Idh huwa gharzul ibrah ila ayyudmiya. Karena yang namanya wasyam, nato itu ditato adalah menancapkan jarum ila ayyud sampai keluar darahnya keluar. Summa yudarru alaihi nilah, kemudian ditaruhin pewarna atau tinta atau warna tato itu. Jadi zaman dulu bikin tato itu ditusuk keluar darahnya. Kalau sekarang kan bisa di dalam tuh ya, gambarnya itu di kulit yang tipis di dalamnya. Kalau dulu emang di luar, darahnya keluar kering, nyampur sama itu pewarna. Ataupun ditaruhin kuhl atau nahwi matu seumpamanya. Itu namanya wasyam. Jadi wasyam itu gharzul ibrah, menancapkan atau menusuk-nusukin jarum di kulit sampai keluar darah. Kemudian ditaruhin tinta atau sebagainya. Fa in imtana'a, nah wajib tuh hukumnya ngilangin. Pokoknya diapain biar hilang. Kalau sekarang pakai laser ya. Ini tato zaman dulu. Kalau sekarang canggih tatonya. Fa in imtana'a ajbarul hakim wujuban. Kalau dia enggak mau ngilangin, maka hakim pemerintah wajib nih ngilangin tato, dihilangin tatonya. Ya, seperti karadil maghsub sama hukumnya seperti ngembaliin barang gosoban. Tahu gosok, sendal teman kita pakai. Ya, kita pulang dari masjid ada sendal teman, kita gosok. Gosok itu pakai tanpa izin, itu namanya gosok. Ada sajadah teman kita, ya, lagi nyantol aja di situ tuh, kita pakai tanpa izin, itu namanya gosok. Ada sarung nggak diizinin main pakai aja, itu namanya gosok. Ada peci orang kita pakai, itu namanya gosok. Ada motor
kita taikin aja, itu namanya gosop. Naikin motor tanpa izin, kan motor di parkiran kita dudukin tuh, itu dosa itu, namanya ngegosop. Kalau nggak diizin, kalau diizinin ya nggak apa-apa. Ada spion motor, kita main ngaca-ngaca aja, itu namanya gosop manfaat. Kita main rumah orang, kacanya ya rumahnya ada cermin, kita gosok, kita main bercermin aja, dosa kalau nggak diizin, begitu. Nah, itu namanya gosok. Kalau tadi gosok manfaat, kalau kita ambil sendal, ambil sarung, bukan ambil, make. Kalau ngambil mah itu mah kalau ngambil diam-diam namanya nyolong. Kalau gosok mah emang istilah uhaqil ghair zulman, nguasain hak orang lain secara zalim, itu namanya gosok. Sama wajib balikin. Ngilangin tato wajib, kalau nggak mau hakim yang ngambil. Mana barangnya? Di sini, ambil, gitu. Wala tasihhu salatuhu qabla izalatihi. Dan tidak sah salatuhu, salatnya orang yang ada tatonya, qabla izalatihi, sebelum menghilangkan itu wasyam. Tatonya tato zaman dulu. Kalau sekarang pakai alat canggih itu, jadi di dalam kulit. Wa yanjusu ma laqahu ma'rutubah. Dan nanti bakal najis, orang darah kering nempel. Wa yanjusu, dan najis ma laqahu, sesuatu yang nempel akan wasyam ma'rutubatin, beserta basah. Kenapa enggak sah salatnya? Karena darah itu najis. Walaupun kering darah najis ketika ada basahan. Wa inna ma yahrumu wa tajibu izalatu bisyurut. Hanya saja haram kita buat tato di badan, dan juga wajib menghilangkan dengan catatan, dengan syarat nih, harus ditulis ini. Syarat wajib menghilangkan dan juga haram. 1, an la takuna fihi manfaat. Tidak ada manfaat, syaratnya. Orang kagak ada manfaat, kagak ada apa sih ditato. Ya. Kalau ada manfaatnya, fa in kanat fihi manfaatun. Apa manfaatnya? Zaman dulu ada budak. Budak tuh ditandain dulu mah. Ditandain biar enggak keliru. Ini budaknya fulan mau dijual nih. Ini budak, ini bukan. Kalau enggak ditandain, dia enggak tahu ini ada budaknya. Nah, itu ada manfaat. Kalau ada manfaat enggak apa-apa. Walam yakum ghairuhu maqamahu. Enggak ada lagi cara lain buat nandain selain tato. Maka itu mah boleh, jaza, enggak haram. Berarti kan syaratnya tuh, syaratnya tidak ada manfaat. Yang kedua, ayyakuna man huwa fihi tajibu alaihi shalah. Orang yang ada tatonya itu wajib sholat. Yang kedua nih syaratnya, wajib dihilangin kalau dia wajib sholat. Ya, kalau dia wajib. Kalau dia nggak wajib sholat, seperti orang gila. Orang gila wajib sholat nggak? Ya berarti kalau pengen kita nggak wajib sholat, kita gila dulu. Nggak wajib sholat. Orang gila nggak wajib dihilangin tatonya sampai dia sadar, sampai dia normal kembali, baru dihilangin. Gitu. Biangkan nahu majnun. Ini makin nahu atau anak kecil. Anak kecil wajib nggak? Wajib sholat nggak anak kecil? Yang belum balik, yang belum tamyiz, masih kecil, belum wajib sholat. Nah, andai kata ditato sama ibunya, sini tong, bikinin tato, nggak wajib dihilanginnya karena belum wajib sholat. Nanti kalau dia udah balik, udah wajib dihilangin. Gitu. Yang ketiga syaratnya ayyakuna hayyan. Yang bikin tato ini hidup, wajib dihilangin kalau dia masih hidup. Kalau udah meninggal dia ada tatonya, nggak usah dihilangin. Nggak boleh kita nyakitin mayit. Fala tajibu izalatuhu an mayit. Ini tatonya, mayit ada tatonya, hilangin, nggak boleh, biarin aja. Nggak boleh dihilangin, nggak boleh dikeset atau dicakitin, nggak boleh nyakitin mayit. Bagaimana hukum membedah mayat tuh? Nanti ada lagi hukumnya. Bedah mayat buat atau otopsi buat praktek dan segala macam. Bagaimana hukumnya? Haram. Walaupun buat praktek, buat haram, nggak boleh nyakitin mayit, nggak boleh sedikit pun, kagak boleh. Walaupun udah darurat nggak boleh. Ya itu ya hukum yang ini. Mungkin ada qaul yang lain membolehkan karena darurat, karena buat keperluan dokter dan lainnya. Mungkin ada ulama lain mengatakan, tapi yang mu'tamad tidak boleh nyakitin mayit sedikit pun. Gitu. Yang keempat syaratnya ar-rabi, syarat keempat, innama tajibu izalatuhu illam yakhaf mahdzuran.
Dia wajib menghilangin tato kalau dia nggak takut ada sesuatu yang ditakutin di dirinya, sesuatu yang ditakutin yang sehingga kalau dibuang nih tato, digosok atau pakai obat apa pakai penghilang, pakai obat, nanti lukanya ini bisa menyebabkan boleh tayamum, maka itu tidak ngapa. Jadi syaratnya 4 wajib menghilangin tato. Ya, syaratnya 4 tuh. Pertama, tidak ada manfaat. Kedua, karena dia wajib sholat. Ketiga, hidup. Ya, ketiga orang yang ditato ini hidup. Keempat, jika tidak takut sesuatu yang membahayakan dirinya. Kalau dia takut, maka tidak wajib menghilangkan, gitu. Walaupun sengaja dia bikin tatonya. Kalau nggak sengaja bikin tatonya, masih kecil, bocah kecil ditatoin kan nggak sengaja. Kalau kita sekarang nih sengaja semua, tak ada. Atau orang gila ditatoin, tandain biar nggak keliru nih. Ini orang gila, ini biar kalau lagi selamatan dia nggak nyampur, dia ketahuan nih orang gila. Ini sering bawa besek nih di dapur misalkan, ditatoin biar kelihatan. Nah itu nggak sengaja dia natonya. Andai kata dia sadar, enggak wajib karena dia tidak sengaja. Itu menurut Imam Ramli, lam tajib izalatuhu mutlaqan 'inda Muhammad Ramli. Wa fi Tuhfah, dan di dalam kitab Tuhfah, yajibu illam yakhaf husul masyaqqah wa illam yutubih tayammum. Kata Imam Ibn Hajar di dalam kitab Tuhfah, wajib ngilangin tato jika dia tidak takut terjadi sesuatu yang membahayakan. Andai kata dihilangin, digosok atau dibakar atau diapain, nggak takut dia, nggak apa-apa. Atau bisa dikeset, dikerok, nggak apa-apa. Begitu kata Ibn Hajar. Walaupun tidak sampai membolehkan tayamum, cuma masyaqqah doang, asalkan tidak takut sesuatu yang membahayakan. Wa haitsu lam tajib izalatuhu yu'fa anhu wa la yanjusu mulaqih. Sekira-kira tidak wajib menghilangkan berarti lawanan syarat yang tadi tuh, yang 4 lawanannya. Atau bikin tatonya kagak sengaja, kan gak wajib dihilangin, maka yu'fan, dimaaf, nggak apa-apa itu dimaaf. Wala yanjusu mulaqi, dan tidak najis. Misalkan wudu kena tato nggak najis airnya walaupun itu darah, begitu. Syarat yang kelima nih, wajib dihilangin alla yaktasiya bijildin raqiqin. Syaratnya tatonya tidak tertutup dengan kulit luar yang tipis. Kulit nih. Kalau tatonya di dalam kayak zaman sekarang, tatonya di dalam ya? Di luar apa di dalam nih tato yang sekarang? Di dalam kulit ya? Maka itu mah tidak wajib dihilangin dan wudunya sah. Andai kata ada preman, tatoan, tobat, nggak apa-apa, terima aja walaupun sebadan. Tato zaman sekarang beda sama tato zaman dulu, ditusuk-tusuk dulu biar darahnya keluar tuh. Kalau sekarang pakai alat ya, canggih, masuk ke dalam langsung. Tuh syarat yang kelima ini nih, begitu. Yang tatoan ada yang tahu, kita kagak tahu. Kita mah bukan tato kali, panoan ya. Kita panoan kita mah. Katanya tato, padahal pano atau bekas luka dari kecil, kena knalpot. Gaya banget ya ditato. Wa illa, kalau seandainya tertutup oleh kulit yang tipis, kulit nih, lam tajib izalatuhu, maka tidak wajib dihilangin ala man lam yata'adda bih, atas orang yang tidak sengaja bikinnya. Orang yang tidak sengaja tuh masih kecil atau orang gila, ataupun dia bikin emang kagak sadar ya, dipaksa, itu namanya tidak sengaja. Dipaksa sama orang ditato, itu berarti kan tidak sengaja, maka tidak wajib menghilangkan. Begitu. Mengapa itu enggak apa-apa dan tidak wajib dihilangkan? Liman'ihi min mumasatin najasati hinaidin, karena ketika tatonya itu berada di dalam kulit yang tipis, di kulit nih di dalam, maka karena tidak bersentuhan dengan najis, itu mah ketika kena air wudu ya di luar air wudu, itu mah warna yang nyampur dengan darah di dalam. Nanti beda ya tato zaman sekarang sama zaman dulu. Walaupun sama, dosa-dosa juga, dilaknat sama Nabi. La'anallahul washim wal mustaushim. Allah melaknat orang yang bikin tato dan yang minta ditato. Yang nato dan yang minta ditato dilaknat.
Kita dilaknat sama orang mukmin aja ngeri, apalagi dilaknat sama Allah. Apalagi yang ngomong itu Rasulullah SAW, ngeri itu. Itu hukum bikin tato gitu. Dan syarat-syaratnya tuh. Kemarin ditanya bagaimana hukumnya. Itu hukumnya tuh ya. Masih ada pertanyaan? Terus, tentang tato? Udah nggak ada, kita lanjut sunnah. Jawabannya udah jelas, syarat-syaratnya, wajib ngilangin kapan, tidak wajibnya kapan, sah enggak wudunya. Jadi kalau ada orang-orang yang bertato tobat, pengen bener, jangan dilarang. Udah biarin sholat. Oh kagak sah, kata siapa kagak sah? Ngaji dulu di Masjid As-Salam. Gitu, ngaji dulu. Kata siapa kagak sah? Lihat dulu tatonya. Kalau tatonya tato permen tuh, bocah dalam dulu kan yosan tuh. Nah baru kagak sah itu. Soalnya ngalang-ngalangin kulit. Ngalang-ngalangin kulit. Tapi kalau tatonya yang sekarang tuh yang ditancap pakai alat terus adanya di dalam warnanya, maka itu mah nggak ngapa-ngapa. Ya tato kan banyak tuh yang tatoan. Preman-preman kan tatoan, udah gagah mau tobat, udah keriput tatonya udah ada yang bentuk ular naga, udah keriput, itu masih gagah. Ya yang parah itu preman pasar tatonya Doraemon. Itu tuh. Ya, tatonya Doraemon gitu ya. Dah. Wa sunanul wudu'i katsiratun, dan sunnah-sunnah wudu itu banyak. Minha istiqbalul kiblati, di antara sunnah wudu adalah menghadap kiblat. Ngadap kiblat wudunya. Duduk wudunya, sunnahnya wudu itu duduk, bukan jongkok. Kan berdiri, duduk sunnahnya. Tuh. Di kita nggak ada yang ngamalin ya. Sunnahnya duduk, gitu. Ataupun dongkrong, wudunya, gitu. Madhab kiblat. Kenapa? Li'annahu halatun arjali qabulid du'a'i fiha. Karena orang madhab kiblat itu adalah satu keadaan yang arjali qabulid du'a. Cepat diterimanya doa itu ketika orang madhab kiblat gitu. Upayakan sebisa mungkin, mau makan kek, mau kita duduk lagi ngaji atau lagi apa, madhab kiblat. Dulu ada ceritanya, ada dua santri. Satu ketika ngaji dia sering madhab kiblat. Yang satu dia waktu ngajinya nyepelein madhab kiblat. Yang berhasil itu santri yang waktu ngajinya dia sering madhab kiblat gitu. Nah, kalau aneh madhab kiblat yang ngomong sama mimbar saya gitu. Ya, ini yang ngaji harus madhab kiblat atau yang wudu gitu, madhab kiblat. Gitu, itu sunnah. Nanti kata enggak madhab kiblat sah enggak wudunya? Sah wudunya, tapi enggak dapat sunnah menghadap kiblat gitu. Tuh, madhab kiblat ya. Kalau kerannya nggak madhab kiblat, malah ngebelakangin kiblat, gimana? Apa kita muter-muter gitu? Nggak perlu. Yang penting kita kalau wudu di keran, sunnahnya itu kita keran sebelah kiri. Kalau wudunya pakai tempat, misalkan pakai gayung atau pakai ember sebelah kanan, sunnahnya begitu tuh. Kalau kita wudunya sibuk pakai gayung atau wadah, itu harusnya sebelah kanan sunnahnya. Kalau kita pakai keran itu sebelah kiri. Itu adanya di dalam kitab Nailur Raja, masalah disebutin itu. Sebutin sama ulama. Kalau wudunya di keran sebelah kiri, Hanafiyah. Tuh. Itu madhab kiblat ya. Upayakan. Karena di dalam kiblat itu ada cahaya yang cahayanya ini mancar ke seluruh penjuru. Orang yang madhab kiblat itu kena tuh, gitu. Terus minha istiqbal kiblati fihi, di dalam wudu. Wat tasmiyatu makrunatan bi awalih, dan baca bismillah sunnah. Baca bismillah dibarengi dengan wudu, awal wudu tuh. Makrunatan bi awalihi, air wudu dibarengi dengan awalnya wudu, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa keburu-buru tengah-tengah, bismillahi awalahu wa akhirahu, bacanya gitu. Begitu. Ail wudu, di awal wudu. Faya
ya'ti biha 'inda awwali ghusl kaffain, maka dia baca bismillahnya ketika membasuh telapak tangan waktu nyentuh air itu, bismillahirrahmanirrahim gitu. Ma'an niyati, beserta niat di hati. Ya, nawaitul wudu'a li rafi, di hati itu, di mulutnya bismillah, tangannya basuh, mulutnya bismillah, hatinya niat. Jadi enggak kosong. Dia jama'a baina amalil lisan wal janan wal arkan. Agar kumpul, dia mengumpulkan antara amal lisan bismillah, wal janani dan hati niat, wal arkani dan amal perbuatan anggota tangannya dia membasuh. Jadi kumpul antara lisan, tangan dan hati. Gitu. Fi ibtida'i wudu'ihi, di awal wudunya, liwasaba ala sunanihil mutaqaddimah, agar diberi pahala, dapat pahala ala sunanihil mutaqaddimah ala ghusl, atas sunnah-sunnah yang mendahului wudu atau membasuh wajah. Gitu. Setelah baca bismillah, summa yatalaffazu bin niyah, dia ngucapin niat, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Dia ngucapin begitu, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Habis baca bismillah, di hatinya niat, kemudian diucapin niatnya. Summa yukammilu ghuslahuma, kemudian dia sempurnakan basuh dua tangannya, gitu. Lianna talaffuz bin niyah wa tasmiyah sunnah. Karena mengucapkan niat dan baca bismillah itu juga termasuk sunnah. Ngucapin niat tuh dapat pahala, setiap kalimat dapat pahala. Nawaitul wudu'a, setiap kalimatnya 10 kebaikan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Semuanya itu 10 kali aja, berapa kalimat itu? Kali berapa kalimat, 10 kebaikan pahalanya itu. Orang ngucapin kebaikan ya dapat pahala. Gitu. Terus kalau orang baca bismillah itu setan nyingkir. Kalau orang waktu makan, waktu wudunya dibarengi dengan bismillah, itu setan gak ikut. Kalau orang lupa dari zikir, maka ketika wudu atau makannya diganggu oleh setan. Akhirnya was-was wudunya, ya. Air setoran habis dia wudu. Orang udah kelar sholat dia masih nawaitu begitu. Ya, ini udah hampir habis waktu, masih nawaitu aja. Gitu. Terus wala yumkinu ayatalaffadha bihima fi zamanin wahidin, dan tidak mungkin dia mengucapkan bismillah sama ngucapin niat pada satu waktu yang sama. Gak mungkin dong kita ngucapin bismillah plus ngucapin niat dalam waktu yang sama. Berarti bismillah dulu, habis bismillah baru ngucapin niat. Begitu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Aslinya lafaz niat itu banyak, atau niat itu banyak, ada 18. Ada 18 bentuk niat. Nawaitul wudu'a saja boleh, nawaitu taharatal shalah boleh, nawaitu taharatal hadas boleh, nawaitul wudu'a li raf'il hadas boleh, nawaitu raf'al hadas boleh. Ada 18 bentuk niat, disebut dalam kitab Bajuri, dalam kitab Syarh Muqaddimah Hadramiyah disebutin semua. Nawaitu taharata boleh, tapi itu enggak sah kalau niat taharata doang. Kenapa? Karena taharah bisa wudu, bisa mandi, bisa tayamum. Harus di nawaitu taharata lis-shalah, nawaitu taharata li raf'il hadas sil asghar, harus digituin. Kalau nawaitul wudu'a saja boleh, tapi khilaful aula, karena ada ulama yang melarang, ada ulama yang tidak membolehkan. Cuma niatnya wudu doang. Gitu. Khilaful boleh sah gitu. Ada 18 bentuk niat. Gitu, itu sunnah-sunnahnya ya. Wa yusannu ayyata'awwadza qabla dzalika, dan sunnah dia baca ta'awudz, baca a'udzubillahi minasyaitonir sebelum bismillah. Ya, sunnah tuh. Qabla dzalik wa yahmadu ba'dahu, dan dia memuji setelah wudu. Setelah bukan wudu, setelah baca ta'awudz. Setelah ta'awudz dia baca puji-pujian. Bagaimana doanya? Nih, doanya nih, tulis. Fa yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Alhamdulillahi 'alal islami wa ni'matihi. Alhamdulillahi 'alal islami wa ni'matihi. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura
wal Islam nuran. A'udzu bika min hamazati syayatini wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Bacanya tuh doa sebelum wudu. Hafal enggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi 'alal islam wa ni'matih. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islam nura. Wa rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Itu doanya tuh. Sebelum membasuh muka. Baru nawaitul wudu ala fil hadis li fadlillahi taala di waktu basuh muka, di situ barangnya niatnya dari atas dulu nih. Nawaitul wudu ala fil hadasil asghari fardhan lillahi taala. Tuh awal-awalnya tuh ya, sunah-sunahnya tuh. Setan nyingkir. Ini orang rapi banget wudunya, sebelum wudu aja dia lakuin sunnah-sunnahnya. Ini sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Begitu. Kalau kita pengen dapat cahaya, lakuin ini. Biar hati kita terang, lakuin ini. Begitu. Terus yang ketiga sunnahnya adalah, bukan yang ketiga, kalau lewat dari syarah-syarahnya ini lebih dari 3. Wa ghaslul kaffaini ma'an ilal ku'aini. Dan sunnah pula kita membasuh 2 telapak tangan bareng, basuhnya jangan satu-satu, bareng. Kalau di keran ini, kalau di air, di ember celupin. Kalau nggak ada najis, kalau ada najis nggak boleh. Gitu. Wa ghaslul kaffaini ma'an, dan membasuh 2 telapak tangan bareng ilal ku'aini sampai pergelangan, sampai sini nih. Dibasuh. Sunnah basuh ya. Wa illam yakum minan naum, walaupun dia enggak bangun tidur, tanganannya bersih sih, enggak megang apa-apa. Walaupun enggak bangun tidur. Aslinya itu membasuh 2 telapak tangan itu di dalam hadisnya diucapkan ya, disebutkan disuruh ngebasuh 2 telapak tangan ketika orang, karena kata Nabi, li'annahu la ya'rifu aina batat yadahu, karena dia nggak tahu waktu tidur nih tangan kemana gerayangannya. Nah, waktu tidur nih tangan kemana? Orang kan kalau tidur nggak sadar kemana baik nih tangan. Ya garuk-garuk lah, semua digaruk gitu. Nah nggak tahu, makanya sama Nabi disunahkan buat basuh tangan. Tapi walaupun nggak tidur, kita nih mau sholat nggak punya wudu, mau wudu sunnah basuh telapak tangan ya. Walam yurid idkhalahuma inaan, dan dia tidak mau memasukkan 2 tangan ke wadah. Kan orang kalau mau wudu nyibuk pakai tangan, walaupun dia nggak mau masukin tetap sunnah. Walaupun wudunya pakai gayung tetap sunnah kita basuh dulu 2 tangan. Wa in tayaqqana tahrahuma, walaupun dia yakin ini tangan suci, ini enggak kemana-mana, enggak megang najis, enggak ngapa-ngapa. Kali waktu tidur ngiler, ditadangin di tangan, tuh waktu tidurnya ngiler, tidurnya tengkurap lagi. Kalau tidurnya tengkurap itu air liurnya najis karena dari lambung. Kalau tidurnya miring atau ini enggak, karena air liurnya dari kepala. Air liur itu hukumnya najis. Ngiler waktu tidur gimana hukumnya? Najis enggak? Lihat warnanya. Kuning kagak? Kalau kuning apalagi bau jengkol, bau pete. Nah itu pasti dari lambung itu mah tuh. Ya, najis hukumnya. Waktu salat kumur dulu. Kalau ada iler di tangan, cuci dulu tangannya karena najis itu. Tapi kalau tidurnya miring atau tidurnya begini, itu berat, yang keluar itu dari kepala, dari dimag, dari polok. Tapi kalau tidurnya tengkurap, otomatis keluar nih dari perut semua isi. Gitu, itu najis. Cirinya kata ulama di dalam kitab Fathul Mu'in disebutin cirinya itu ufunah dan sufrah. Ada bau yang kagak sedap dan ada warna kuning. Berarti kan dari lambung. Ya, dari lambung. Kalau dari kepala itu bening warnanya. Ya, gitu. Makanya kalau dia suka ngiler, jangan tidur di masjid. Takut
membuat najis masjid, ngotorin masjid, dosa hukumnya. Bukan DKM-nya galak, bukan ini DKM-nya galak tidur di masjid, bukan galak. Ente ngiler kagak tidurnya? Ngiler. Ya udah kalau ngiler jangan di masjid tidurnya, gitu. Di rumah aja. Gitu. Kalau enggak bawa bantal dah dari rumah. Gitu, biar enggak kotor masjidnya. Gitu. Terus wa in tayaqqana tuhrahuma fala yusannu fihi ma tayamunun fala yusannu fiha tayamun. Walaupun tadi itu yakin ya, walaupun yakin suci, tangannya tetap disunahkan basuh. Walaupun dia enggak tidur, tetap disunahkan basuh. Walaupun enggak mau masukin tangan ke wadah, tetap disunahkan basuh. Dan tidak disunahkan pada basuh dua tangan ini, tidak sunah kanan dulu atau kiri dulu, bareng sunah. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi yahdurun. Ada doanya tuh kan? Di dalam kitab Bidayatul Hidayah ada doanya. Gitu ya, ada doanya. Doa basuh telapak tangan tuh. Begitu. Wala budda fi tahsil sunnah min ghaslihima salasan. Dan tidak mesti tidak dalam menghasilkan sunnah biar dapat sunnah min ghaslihima salasan daripada mencuci tangan ini 3 kali. Agama Islam tuh rapi banget ya, bersih banget. Harus 3 kali basuhan. Kalau di keran berarti 3 kali kucuran, 1, 2, 3 gitu. Kalau di wadah gimana? Celupin 3 kali. 3 kali biar dapat sunnah. Andai kata dia ragu, nih tangan ini megang kemaluan gak ya? Nih tangan ini kali garuk-garuk sampai pantat-pantat gitu. Ya kan? Kan najis kalau tangannya ini sampai masuk ke kelepus. Najis kan? Kalau zahirnya enggak. Kalau masuk itu kan najis. Atau dia tangannya ini tidur ditaruh di bawah pipi, ngiler, banyak banget ilernya. Itu kan najis. Kalau dia ragu, ini tangan najis apa kagak ya? Najis apa kagak? Gitu. Tadi ngapain emang? Tadi ada tai kucing saya pegang, gitu. Bersihin tai kucing di masjid atau tai ayam. Cuma tadi nyentuh apa kagak ya? Nyentuh apa kagak? Walau syakka fi tuhrima kuriha ghamsuhuma fi ma'in. Kalau ragu ini tangan suci apa kagak? Maka makruh kita nyelupin dua tangannya ke wadah. Kalau kita ragu ini tangan suci atau tidak. Fi ma'in qalilin. Kita makruh nyelupin dua tangan di air yang sedikit. Maksudnya mau wudunya pakai ember atau pakai wadah. Dia ragu nih tangan aneh suci apa enggak ya? Tadi megang tai ayam. Tapi kena najis apa kagak? Makruh tuh kalau ragu. Kalau yakin ya haram, enggak boleh. Airnya dikit dimasukin jadi najis semua airnya. Tuh, makruh ya. Kalau dia ragu. Apalagi kalau mau makan bareng tuh. Anak disediain kobokan. Nih tangan najis apa kagak ya? Itu kan air sedikit tuh, air kobokan buat bareng-bareng lagi. Ini tangan najis apa kagak? Kalau ragu, makruh kita kobok di situ. Cuci dulu gitu. Jangan main comot-comot aja. Begitu. Qabla ghaslihima salasan. Jadi makruh kita langsung nyelupin tangan ke kolam kalau yang wudunya pakai kolam, atau ke ember kalau yang wudunya pakai ember atau wadah, sebelum dicuci terlebih dahulu 3 kali. Kalau dia yakin najis, wa in tayaqqana najasatu ma haruma alaihi ghamsuhuma illa fi ma'in katsirin ghair musabbal. Kalau dia yakin tangannya najis, tadi habis bersih-bersih kandang ayam, tadi habis ngelapin lantai, ya, habis ngepel, ada tai ayam nih. Ini yang perlu diketahui nih ya, sedikit selingan. Ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak atau yang penanggung jawab, kadang-kadang kan ada tai ayam atau tai kucing ya di rumah. Cara ngebersihnya jangan disiram, jangan dipel. Itu bisa bikin najis semua. Caranya dibuang. Ini misalkan kotoran, dibuang dulu, bersihin sampai kagak ada bau warna rasa. Baunya
dicium ada nggak? Nggak ada. Warnanya nggak ada. Rasanya rasanya kagak ada. Rasanya dikira-kira aja, jangan dijilat-jilat. Jangan ada rasanya nggak ya, pahit-pahit gimana gitu. Nah, dibuang dulu zatnya, tai ayamnya atau tai kucingnya dibuang sampai nggak ada bekas. Ambil air, kocorin, dibuang lagi sampai nggak ada bau dan warna rasa, bersih. Baru ini namanya suci. Ditaruhin najisnya hukmiyah ketika nggak ada zatnya, warna hukmiyah, dikucurin air, maka airnya yang bekas menyucinya ini gosalah namanya, suci tapi tidak mensucikan, suci airnya, lap lagi, baru kalau mau dipel, jangan langsung disiram. Ini tai siapa, tai dia juga, ya, siram, akhirnya najis semua, lebih repot lagi. Atau disiram dipel, najis semua, dibuat sholat kagak sah. Tuh cara ngebersihnya begitu ya, buangin dulu sampai bersih, jangan disiram dulu. Udah itu dibersihin pakai air seukuran itu aja, dah nggak ada bawaan nasi, nggak ada, baru silahkan dipel. Kalau langsung disiram, maka air yang kena najis semuanya itu najis karena airnya dikit. Ya, jadinya tadinya najisnya segini gara-gara nggak tahu cara ngebersihnya, disiram-siram aja, itu semua yang kena air najis semua. Semua yang kena air itu najis karena airnya bercampur dengan najis itu. Tuh hati-hati tuh, biar tahu. Apalagi yang di masjid atau di rumah ibu-ibu tuh kadang kan kencingnya bocah sama, jangan disiram, jangan dipel, hilangin dulu. Hilangin, disiram seukuran kencingnya aja, hilang bau warna rasa, baru dipel. Pelannya juga nggak najis nanti. Itu ya caranya tuh, gitu. Nah, kalau kita yakin tangannya ada najis, harum alaihi ghamsuhuma, maka haram kita mencelupkan dua tangan ini ke wadah, ke air yang dikit. Kalau airnya banyak, boleh. Misalnya kolamnya gede, ini tangan ada najisnya nih, dicuci di situ, kagak ngapa-ngapa. Ya, habis itu temannya kumur lagi di situ. Ya, tangan bekas megang najis, dicuci, airnya kan banyak. Banyak, gak ngapa-ngapa karena tidak mempengaruhi air. Temennya di samping wudu, main kumur-kumur aja, kagak ngapa-ngapa itu mah, karena airnya banyak. Dengan catatan air banyaknya juga bukan air musabbal, bukan air musabbal. Air musabbal itu air wakaf. Kalau airnya wakaf kagak boleh. Air yang disediakan untuk wudu atau air yang ngebornya itu di tanah wakaf. Misalnya nih diwakafin masjid misalnya, dibornya di situ. Ini air buat masjid, buat keperluan masjid. Tidak boleh kita bawa ke rumah buat nyuci motor. Di masjid kagak boleh. Itu buat keperluan masjid, buat wudu sama orang yang ini nyuci motor pakai air masjid. Motong sapi di halaman masjid disiram pakai air masjid, airnya musabbal lagi kagak boleh. Korban tuh. Membersihnya pakai air masjid mah buat wudu sama buat keperluan masjid. Diambil masak Indomie, kagak ada air, ambil aja di masjid, kagak boleh, haram. Air musabbal itu namanya. Ya, air musabbal, gak boleh kita ngotorin. Air musabbal itu air yang disediakan buat keperluan wudu dan lain. Nah itu air wudu, bukan, jangan dinajisin tuh. Gitu ya. Illa fi ma'in katsirin ghairu musabbal. Gitu ya. Tsummal madmadatu, kemudian sunnah wudu berikutnya adalah berkumur. Segini ada pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak? Ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silahkan. Kagak ada. Sudah? Kita tutup. Ada pertanyaan? Ya. Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Enggak. Ingus enggak ngebatalin. Enggak ngebatalin wudu. Asal jangan dibalikin ke muka. Sayang-sayang ingusnya nih, balikin lagi kagak. Ya. Ya. Enggak ngebatalin wudu ingus. Gitu. Lagi belum ditutup dengan doa. Ya. Ya. Masjid. Air masjid. Kalau darurat mah kagak ngapa-ngapa. Kalau darurat kekeringan, ya gitu. Itu darurat namanya. Kalau masak Indomie darurat nggak? Masak air buat ngopi. Darurat itu buat mandi, buat wudu, buat ngilangin najis. Ya. Gitu. Tapi air di sini ngebornya di tanah wakaf masjid ini atau bukan? Di tanahnya. Ya berarti masuknya kan punya masjid. Gitu. Kalau di luar kan berarti misalkan dari warga ngebornya gitu. Tapi di sini tanah masjid, ya emang airnya itu emang. Ya musabbal itu. Ada? Udah enggak ada? Enggak ada. Tetap sumal madmanatu, sumal istinsyaqu, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafina wa yakfi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asatika min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahitana waj'al waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ghayra rabbatina wa la tusallit 'alaina bi dunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa 'azza min wa salamatan min kulli ithmin wa ghanimatan min kulli birrin wa fawzan bil jannah wa najatan min nar. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la 'adwan illa arda wa la habiban illa habibta wa la ghaiban illa radadta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawajina wa la akhlahi illa tarad wa la nafsa salah illa qadaitaha wa rajaqta wa sana ya arhamar rahimin ya rahman rahim ya arhamar rahimin. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.